Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Aryani. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Magister Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Dengan NIM 2320930320024 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Suhartono MSI. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan tugas biostatistika mengenai uji validitas dan reliabilitas, di mana nanti untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas saya akan menggunakan program SPSS. Nah, sebelum kita melakukan uji, kita sebaiknya lebih tahu dulu apa kegunaan dari uji validitas dan reliabilitas ini. Nah, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian angket atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden atau sampel penelitian. Kenapa uji validitas sangat penting? Uji validitas penting karena kita harus mendapatkan kuesioner yang valid sehingga data yang diperoleh bisa relevan dan sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Nah, pada program SPSS kali ini kita akan melakukan uji validitas menggunakan product moment person correlation menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden pada kuesioner. Dasar pengambilan keputusan uji validitas produk momen ini yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R table. Jika nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, nanti nilai dari R table ini kita akan melihat pada tabel signifikansi yang sudah ada, kemudian kita bandingkan dengan R hitungnya. R table nanti menyesuaikan dengan jumlah respondennya. Ya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu membandingkan nilai seek to tell-nya dengan probabilitas 0,05. Jika nilai seek to tell-nya kurang dari 0,05 dan percent correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Namun jika nilai seek to tell-nya kurang dari 0,05 dan percent correlation-nya negatif, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Jika nilai seek to tell-nya lebih besar dari 0,05 dan percent correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, kita langsung saja melakukan uji validitas dari data yang kita dapat di Excel. Di sini ada data berupa 20 butir pertanyaan dan ada responden sebanyak 40 responden. Nah, di sini nanti data-data ini akan kita salin ke program SPSS untuk melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Tapi sebelum itu kita cari dulu totalnya, karena ini belum dihitung totalnya ya, kita cari dulu. Kemudian kita ambil datanya dari responden 1 pernyataan 1 ya. Oke, kita kurung tutup. Nah, di sini kita sudah dapatkan totalnya. Kemudian kita hitung juga total yang selanjutnya. Setelah sudah kita dapatkan totalnya, kita akan memindahkan data ke program SPSS untuk mencari uji validitas dan reliabilitasnya ya. Nanti kita pindahkan ke data view di program SPSS ini ya. Kita blok dulu. Kita salin dulu data yang ada pada Excel. Kita masukkan data. Oke, datanya sudah masuk.
Kemudian kita atur ya datanya di variable view. Di sini name-nya kita ganti aja supaya lebih mudah kita. Nah, jadi yang varian ini dia adalah butir pertanyaan ya dari 1 sampai 20 tadi. Jadi kita ganti aja jadi S aja ya, soal 1 sampai 20. Ya, seperti itu ya. Nah, itu sudah terganti, sudah berubah. Nah, untuk yang terakhir kita cuma punya butir pertanyaan 20. Ini tadi yang terakhir adalah totalnya. Nah, kemudian untuk di bagian desimal kita isi 0 ya. Jadi pada 20 itemnya desimalnya harus diganti dengan 0 semua ya. Nah, terus nanti di measure ini kita sesuaikan dengan penelitian kita ya. Kita variabelnya menggunakan apa? Menggunakan skala, ordinal atau nominal ya. Kita menggunakan skala, jadi kita rubah semua jadi scale ya. Jadi nanti disesuaikan dengan data ya, dan penelitiannya juga. Kalau ya ordinal atau nominal nanti akan menghasilkan uji validitas yang berbeda juga nanti ya akhirnya. Ini sudah kita isi dengan skala semua. Kita balik ke data view. Nah, kita langsung saja uji validitasnya. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, bivariate. Nah, semua data sudah ada di sini. Kita pindahkan ke box variabel di sebelah, pastikan correlation coefficient-nya percent, kemudian test of significance-nya to tell, dan fact significant correlation-nya udah kecontreng ya. Jadi setelah itu kita klik OK dan kita dapat hasil uji validitasnya. Nah, ini dia hasil uji validitasnya ya, muncul hasil dari percent correlation, sig to tell-nya, dan NN ini jumlah responden ya 40. Sig to tell ini nanti kita lihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian dasar pengambilan keputusannya tadi ada R hitung juga ya. R hitungnya mana yang ini ya, percent correlation ya. Kita lihat di nilai total ujungnya sana. Di nilai total ya, ini 0,610 R hitungnya ya. Tadi untuk hasil uji validitas, kalau dia R hitungnya lebih besar dibandingkan R table, maka dia valid, atau sig to tell-nya kurang dari 0,05 maka dia valid. Nah, di sini R hitungnya 0,610. Berapa R tabelnya? Kita lihat ya, untuk responden sebanyak 40 responden. Kita lihat dulu R tabelnya, jumlah respondennya 40. Ini ya 40. Kemudian kita ambil signifikansi yang 5%, 0,312 ya. Jadi R tabelnya 0,312. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, di sini 0,610 dia lebih besar dari 0,312 ya. Jadi R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya ya. Jadi dia valid. Kemudian ini sig to tell-nya kurang dari 0,05, dia kurang dari 0,001 ya. Jadi dia valid. Data yang kedua ini 0,696 R hitungnya, R tabelnya tadi 0,312, berarti dia juga lebih besar ya, maka dia valid. Nah, sig to tell-nya juga kurang dari 0,01, kurang dari 0,05 berarti ya, jadi dia valid juga. Ya, di sini saya sudah membuat tabel hasil uji validitas SPSS ya. Di sini ada beberapa hasil uji validitas yang tidak valid di butir pertanyaan 11, 14, 16, dan 20. Nah, di butir 11 ini R hitungnya 0,054, di butir 14 0,149, di butir 16 0,286, dan di butir 20 0,167, di mana ini semua kurang dari R tabelnya 0,312 ya. Jadi hasil uji validitasnya tidak valid. Coba kita cross check lagi di butir pertanyaan pada SPSS ya. Tadi di butir pertanyaan 11 kita lihat. Nah, iya ini R hitungnya 0,054 ya, dia kurang dari R tabelnya 0,312. Kemudian sig to tell-nya 0,741. Dia lebih besar dari 0,05, maka dia juga tidak valid ya. Jadi yang begitu juga kita membaca butir-butir yang selanjutnya ya, yang lain juga begitu. Kita lihat butir 20 ya, tadi juga tidak valid, dia 0,167, dia lebih kecil dari R table 0,312 ya.
Sigtutelnya juga dia lebih besar ya, 0,304 lebih besar dari 0,05. Begitu cara melakukan uji validitas dan menggunakan SPSS-nya. Kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini berguna untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian walaupun penelitian dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Kenapa perlu dilakukan uji reliabilitas? Ya agar kuesionernya reliable dan hasil pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas nanti dengan program SPSS kita menggunakan Cronbach-Alpha ya, di mana hasil uji reliabilitas Cronbach-Alpha ini nanti berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang telah ditentukan oleh pakar. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,70 maka kuesioner dinyatakan reliable. Namun jika nilai Cronbach-Alpha-nya kurang dari 0,70 maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Gitu. Jadi kita langsung saja melakukan uji reliabilitas. Kita ke data SPSS kita tadi ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini data sudah ada, kita masukkan ya. Kecuali yang total kita tidak ikutkan. Kita pindahkan ke box item di sebelahnya, kemudian kita pastikan modelnya adalah alpha, dan di statistik juga jangan lupa kita contreng scale if item deleted-nya, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nanti hasil reliabilitasnya akan keluar. Nah, ini di sini ada table case processing summary ya. Jadi ini respondennya ada 40 dan datanya 100% sehingga tidak ada data yang kosong ya. Dan ini adalah hasil dari statistik reliabilitasnya. Cronbach-Alpha-nya nilainya adalah 0,822. Seperti yang kita ketahui tadi, pengambilan keputusan untuk melihat kuesioner reliable atau tidak itu kita lihat dari nilai Cronbach-Alpha-nya. Jika Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,70 maka dia dinyatakan reliable. Nah, sini 0,822. Ini hasil Cronbach-Alpha-nya ya. Nah, 0,822 lebih besar dari 0,70 maka kuesioner dinyatakan reliable. Jadi untuk uji validitas dan reliabilitas ini sangat perlu untuk sebuah penelitian yang mungkin kita akan lakukan ya. Jadi dia sangat membantu dalam proses penelitian. Nah, sekian penyelesaian tugas dari saya mengenai uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.